Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ummul Febria Putri Hanifah, perwakilan dari kelompok 3 dalam tugas mata kuliah Media Tablik yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Jujun Junaidi, MAG, dan Bapak Ridwan Rustandi, MSOS, selaku dosen kedua di kelas KPI 4D Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Aceng Lutfi, Rivaldi, Siti Marcella, Sofa Nur Amal Nabila, Sonya Isma Akila, Syifa Fauziah, dan Fania Zulfikar. Di sini kami akan membahas mengenai pengaruh pseudo community terhadap masyarakat Islam. Pseudo community adalah fenomena yang sering terjadi di dunia digital, di mana kelompok-kelompok atau komunitas maya dibentuk dengan sifat-sifat yang menyerupai komunitas nyata, tetapi sebenarnya kurang memiliki ikatan dan interaksi yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Islam, pengaruh pseudo-community telah menjadi perhatian penting dalam memahami dampaknya terhadap individu dan juga terhadap masyarakat. Lalu, keberadaan media baru dalam kehidupan kita telah memungkinkan proses komunikasi untuk terjadi kapanpun, dimanapun, dan melalui berbagai teknologi komunikasi apapun. Menurut Lev Manovich dalam bukunya The New Media Reader, media baru merupakan objek budaya dalam paradigma baru dalam dunia media di era masyarakat modern. Media baru memungkinkan kita atau memungkinkan setiap orang dalam melakukan penyebaran informasi melalui penggunaan teknologi komputer dan data digital yang dikembalikan oleh model-model aplikasi. Selain itu, Martin Lister dalam bukunya New Media: A Critical Introduction menjelaskan bahwa media baru adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan yang signifikan dalam produksi media, yang mana mencakup distribusi media dan penggunaan media yang melibatkan aspek teknologi dan budaya konvensional. Setelah kita membahas mengenai apa itu pseudo community, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih proses terbentuknya pseudo community ini. Jadi, proses terbentuknya pseudo community ini terdapat berbagai alasan. Yang pertama, bagaimana individu sebagai anggota komunitas bertemu dengan ruang virtual tersebut. Contohnya saja, seperti media sosial Facebook. Facebook menjadi platform yang menciptakan pseudo community karena memiliki kelebihan dalam mendorong terbentuknya komunikasi melalui ruang virtual. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa Facebook merupakan salah satu media sosial pertama yang banyak digunakan oleh masyarakat dan juga bersifat universal. Yang kedua, yaitu terbentuknya pseudo community atau komunitas semu sebagai fase bulan madu. Fase bulan madu di sini maksudnya adalah keadaan di mana anggota komunitas merasakan kenyamanan dalam berinteraksi bersama dalam ruang virtual atau secara online. Jadi, dengan mengubah komunitas yang nyata atau real ke dalam ruang virtual, oleh karena itu setiap anggota terdorong untuk terbuka satu sama lain, karena identitasnya anonim atau tidak diketahui, sehingga kecil kemungkinan adanya rasa khawatir dari seseorang atau anggota mengenai identitas pribadinya, yang mana dia takut diketahui oleh banyak orang. Yang ketiga, yaitu konflik. Artinya, fase yang diawali sejak sebuah komunitas itu dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah komunitas virtual juga menggunakan komunitas sosial dan fase konflik menjadi lebih sering terjadi. Nah, untuk mensiasatinya, kita bisa menggunakan berbagai platform berbasis online, seperti online meeting, yang memudahkan kita untuk melakukan pertemuan tanpa bertemu langsung. Pembahasan selanjutnya tentang hambatan dalam berkomunikasi melalui dunia digital atau virtual. Hambatan yang pertama adalah mengenai hal-hal teknis, misalnya kondisi jaringan yang tidak stabil sehingga mengakibatkan komunikasi menjadi kurang efisien. Lalu hambatan yang kedua yaitu pesan yang disampaikan kurang totalitas, contoh perbandingan antara diskusi secara online dan offline, yang mana vibes antara keduanya sudah sangat berbeda. Dan hambatan yang ketiga adalah sulit dalam membangun chemistry, sehingga komunikasi tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara komunikasi secara online dan komunikasi secara offline. Menurut narasumber, komunikasi virtual saat ini memberikan hal-hal positif yang bermanfaat bagi kehidupan.
Di antaranya memiliki akses yang lebih mudah serta efektivitas jarak dan waktu, yang mana komunikasi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Adapun dampak negatifnya adalah yang pertama, bedanya vibes atau feel yang dirasakan, dan gangguan teknis yang sering terjadi seperti jaringan, perangkat yang bermasalah atau tidak connect, sehingga sangat memungkinkan untuk mengalami gangguan-gangguan. Dan pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh pseudo-community terhadap masyarakat Islam. Pseudo-community memiliki potensi untuk memberikan dampak dan konsekuensi terhadap anggotanya dan keseluruhan kelompok. Pengaruh itu memiliki dua perspektif. Yang pertama, perspektif umum dan perspektif dakwah. Efek umum yang dapat berkaitan dengan pseudo-community yaitu yang pertama, tergantungnya kenyamanan dan munculnya ketegangan. Yang kedua, kekurangan dukungan sosial. Yang ketiga, rasa keterlibatan dan motivasi yang rendah. Dan yang keempat, kesulitan mencapai tujuan serta pemisahan dan kehilangan anggota yang mengakibatkan fluktuasi anggota yang tinggi dan kehilangan kontinuitas dalam kelompok. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh yang mungkin timbul dari pseudo-community dalam kegiatan dakwah. Di antaranya, yang pertama yaitu kurangnya keaslian. Karena pseudo-komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunikasi yang bersifat palsu atau semu. Jika seorang dai atau pendakwah menggunakan gaya atau bahasa yang tidak sesuai dengan kepribadian atau nilai-nilai mereka sendiri, hal ini dapat mengurangi kepercayaan dan minat masyarakat dalam menerima dakwah tersebut. Lalu yang kedua, kurangnya keterbukaan. Jika seorang dai menggunakan retorika yang manipulatif atau menyembunyikan fakta-fakta yang penting, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap dakwah tersebut. Lalu yang ketiga, kesulitan pemahaman. Pseudo-community cenderung menghasilkan pesan yang ambigu atau samar. Jika seorang dai menggunakan ungkapan atau bahasa yang rumit dan ambigu, maka pendengar dapat kesulitan memahami pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir, kehilangan kredibilitas. Ketika pendengar menyadari adanya kecurangan atau manipulasi dalam komunikasi, mereka mungkin meragukan niat dan integritas dari orang yang menyampaikan pesan tersebut. Kredibilitas yang rendah dapat menghambat upaya dakwah dan mengurangi pengaruh yang dapat dimiliki oleh seorang pendakwah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh pseudo-community terhadap masyarakat Islam memiliki aspek yang kompleks dan dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan agama dan sosial. Meskipun pseudo-community dapat menyediakan ruang diskusi, akses informasi, dan interaksi virtual yang luas, terdapat risiko bahwa pengaruhnya dapat mempengaruhi identitas agama yang dangkal, pemahaman keagamaan yang terdistorsi, dan partisipasi komunitas yang kurang nyata. Maka dari itu, penting bagi masyarakat Islam untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan media sosial dan interaksi langsung dengan komunitas yang nyata. Karena dalam era digital yang terus berkembang ini, masyarakat Islam perlu menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang positif dan memperkuat ikatan komunikasi yang nyata, serta mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang agama. Dengan demikian, pengaruh pseudo-community dapat diatasi dan masyarakat Islam dapat tetap kuat dalam identitas agama, memahami keagamaan dengan benar, dan aktif berpartisipasi dalam komunitas yang bermanfaat. Sekian pembahasan dari kami, dari kelompok 3. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini dalam mata kuliah media tablik. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungannya terhadap kami, baik secara verbal maupun non-verbal. Baik, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.